Begitu maju dibentak balik. Begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan. Enggak gini. Tapi sekarang ya beliau juga agak ngeri-ngeri juga ini. Anak didik gue jadi presiden. Hai guys, itu bersama The Real Boy. Pak Jokowi menghadiri dosen pembimbingnya, Pak Kasmujo. Dan jadi bahan nyinyiran dari kelompok sebelah guys, termasuk jurnalis Hersubeno. Terjawab sudah sebenarnya kenapa alasan Pak Jokowi mengunjungi Pak Kasmujo. Saya kasih tahu jawabannya. Cluenya adalah untuk membungkam si Tifa. Loh, kenapa Tifa Bang Boy? Apa hubungannya Bang Boy? Kita akan tampilkan nanti guys. Langsung aja kita bahas media reaksinya. Nah, lihat guys, framing yang dilakukan oleh Tifu mengenai Pak Kasmujo. Pak Kasmujo beneran hilang. Hoax dia mengatakan itu hoax. Tapi lihat framingnya. Kasihan sekali kalau betulan menghilang. Ayo netizen, do your magic. Ayo kita cari sampai ketemu yuk. Nggak perlu lo cari. Memang dari awal Pak Kasmujo itu baik-baik saja. Lo cuma memframing bahwasanya Pak Jokowi akan menghilangkan barang bukti gitu. Seperti halnya kalian memframing ketika salah satu teman Pak Jokowi yang bersaksi meninggal. Kalian framing itu adalah bagian dari rencana jahat presiden. Gila. Sempet aja kakaknya Tifu itu meninggalnya secara mencurigakan guys. Udah pasti Pak Jokowi kena. Dia nggak sadar gitu loh. Meninggal kakaknya itu karena apa? Kalau riwayatnya baik, dia rajin olahraga, berarti pikirannya dia stres. Melihat perangnya adiknya yang sebegitu liarnya. Bisa jadi kan? Bisa jadi loh. Dia pola hidupnya dia sehat. Dibilang dia. Tapi kenapa 190 tensinya? Kenapa? Berarti di pikirannya dia stres. Tifa, stres dia. Melihat kau. Berarti Bang Boy, bahwa penyebab meninggalnya Tifa. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi loh. Gini. Ayo netizen, do your magic. Buktikan kalau meninggalnya kakak Tifa karena ulah adiknya sendiri yang membuat kakaknya stres sehingga tensinya naik dan akhirnya kolaps. Tapi dia nggak sadar, baru dia buat video. Demi kebenaran, saya akan bangkit. Bangkit lah kau situ di penjara kau. Oke, lagi guys ya, kasihannya nasibnya. Udahlah disuruh bohong berjilid-jilid, pas lagi kasus kena diseret-seret kau. Mana nggak dapat komisaris lagi, malah sekarang hilang. Aduh. Inilah tamparan bolak-balik Pak Jokowi untuk Tifa. Ini dia. Saya kaget dan dikabari dari kagetnya karo Wos. salam. Alhamdulillah. Saya kaget dan dikabari dari kagetnya karo alhamdulillah. Oh nggak ada. Sama berdua aja. Saya pun enggak. Tapi tempatnya Bapak juga cuma begini. Nggak apa-apa Bu.
Dua anaknya panggil ke sini. Masa Jogja tuh? Masih di Bantul. Dua-duanya? Enggak, kalau yang satu di Salatiga. Yang satu Salatiga, yang satu Bantul. Oh, yang Bantul yang dekat. Yang deket itu yang laki-laki. Oh, iya. Pak Jokowi baiknya dia. Pure dia itu memang kayak mengunjungi dengan rasa hormatnya dia. Tolong kamera jangan dulu. Ini dia tahu menaruh rasa hormatnya dia kepada orang yang pernah berjasa lah ya dalam proses hidupnya Pak Jokowi sampai dia wisuda. Sampai kameramennya mohon maaf ya, kode itu kode aja sedikit aja. Jangan di dalam ya, mengganggu, takutnya orang yang dihormati Pak Jokowi terganggu gitu loh. Terus bantuan anaknya panggil ke sini. Masa Jogja tuh? Masih di Bantul. Dua-duanya? Enggak, kalau yang satu di Salatiga. Yang satu Salatiga. Ya ono ngomong juragan, bapaknya juragan. Memang betul-betul dimatikan kameranya loh guys. Tifa, kau bilang dia hilang kan? Ini orang-orangnya. Dokter Tifu, dokter tukang framing, tukang fitnah, yang baru kena azab. Ingin kami membantu monggo. Saya pun nanti lewat Pak Sigit ngomong. Iya. Pak Sigit kan. Itu jadikannya perkeluaran. Yang berkait itu aja sampai ada kesulitannya tekan. Iya. Ini ada rekan gambut. Yes, ini Pak Matur nuwun kami belajar nanti. Tekan. Jos tidak matur nuwun ampun pun tampi. Bentar. Ada yang masuk banget. Nah, Dirahukan di sini. Berdoa. Iya. kemarin Pak RT ada gini. Ini tekan jinjil ya. Kok nggak ribut bantuan aku. Iya, matur nuwun matur nuwun. Bantuan aku. Iya, matur nuwun matur nuwun. Ampun Bapak di sini kan ngomong. Aduh Tuhan. Assalamualaikum. Ada mungkin 3 atau 4 kali dia guys merasa sungkannya Pak Jokowi gitu loh. Karena bapak ini terseret-seret jadinya kan. Di usianya dia yang setua itu terseret-seret di kasus yang seharusnya enggak memberatkan Pak Kasmujo, mau nggak mau dia nanti juga pasti akan dipanggil sebagai dosen pembimbing. Ketampar bolak-balik kalau tiba. Lu memframing bahwasanya Pak Kasmujo hilang. Hilang apaan? Jangan-jangan lu punya niat untuk menghilangkan Pak Kasmujo. Sempat terjadi apa-apa sama Pak Kasmujo. Tweetmu itu bukti polisi, ya. Kok tiba-tiba lu memframing Pak Kasmujo hilang? Ada apa ini? Selfie. Oke. Sebenarnya
pertemuan Pak Jokowi yang Pak Kasmujo ini bukan hanya ujuk-ujuk gini sebenarnya. Sebenarnya beberapa tahun lalu sudah terjadi komunikasi karena Pak Kasmujo diundang saat acara reunian Pak Jokowi. Ini dia. Ini guys. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan. Enggak gini. Tapi sekarang ya beliau juga agak ngeri-ngeri juga ini. Anak didik gue jadi presiden. Nggak mungkin dong gue galak-galakin lagi. Bapak, sehat-sehat ya Bapak ya. Walaupun Bapak nanti mungkin akan capek mungkin, tapi Bapak demi kebenaran ya Bapak ya. Demi udah menangis lagi nih. Demi putra terbaik Bapak yang dijolimi Bapak berdirilah teguh ya Bapak ya. Bapak juga pasti akan dicaci maki, akan difitnah juga Bapak. Tapi Bapak demi kebenaran ya Bapak ya. Bapak mungkin di framing Bapak nggak menerima komisaris. Rumah Bapak sebegitu apa adanya. Jadi Jokowi serba salah Bapak. Bapak dibangun rumah mewah pada Pak Jokowi. Tahu framingnya apa Bapak? Bapak disogok. Saya yakin seorang Pak Kasmujo lebih baik tinggal di tempat apa adanya, tapi nggak di framing ke sana kemari, dibanding dapat rumah yang lebih besar, tapi di framing menerima uang sogokan. Bapak, saya tahu orang berintegritas. Semangat Bapak dan Ibu. Oke, siapa-siapa aja Bang Boy yang memframing Bang Boy? Temennya si Rocky Gerung. Siapa lagi kalau bukan Hersubeno. Dengar guys. Hakim itu sudah menjadwalkan ini untuk di persidangannya akan dilaksanakan, tapi mereka itu masih dalam tahap pemanggilan para tergugat untuk menghadiri persidangan. Nah, di antara mereka ini terdapat kendala berupa alamat salah satu tergugat yang tidak dapat ditemukan. Ya ini tergugat ke-8 Insinyur Kasmujo. Ini alamat yang tidak diketahui. Nah, karena alamatnya tidak diketahui itulah kemudian di kalangan netizen itu menyebut bahwa Insinyur Kasmujo ini menghilang. Bahkan spekulasinya muncul jangan-jangan bukan menghilang tapi dia disuruh menghilang. Kan gitu ya. Dr. Tifa, salah satu figur yang sangat getol mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, secara satire melalui akun media sosialnya menyebut kabar hilangnya Insinyur Kasmujo itu sebagai hoax. Pak Kasmujo beneran hilang? Hoax kasihan sekali kalau betulan menghilang. Cuitan dia di akun media sosial X-nya itu hari Selasa tanggal 13 Mei 2025. Dan kemudian Dr. Tifa mengajak para netizen untuk membantu mencari keberadaan dari Kasmujo. Ayo netizen do your magic. Ayo kita cari sampai ketemu yuk. Sebutnya tahu kan? Kasiannya nasibnya udah disuruh bohong berjilid-jilid, pas lagi kasus kena diseret-seret, mana nggak dapat komisaris lagi, malah sekarang hilang. Aduh terangnya. Makanya saya sebut ini, meskipun dia menyebut hoax, ini satir lah. Nah, kendati tidak bicara apa-apa selain menyatakan bahwa dia bersilaturahmi Jokowi. Kenapa nggak kau kritik teman sejawatmu itu, Hersubeno? Walaupun dia mengatakan itu hoax, lihat kalimat bawahnya lah, lu fokus di situ lah. Kalau lu memang mau diakui media lu itu independen, enggak, media lu itu medianya Abah Anies Baswedan, Wong Edan. Lu kalau emang mau dianggap kredibel, ya, lu koprek itu masalah tweetan Dr. Tifa itu berbahaya, itu memframing itu
Memang dia bilang hoax untuk melindungi diri sendiri dari laporan polisi. Nggak perlu kau memframing dengan cara untuk melindungi dirimu sendiri, Tifa. Udah pasti ketangkap polisi kau ntar lagi. Tunggulah kau, sabarlah kau. Lalu tiba-tiba seorang teman sejawatnya mentertawakan, hehehe. Kau wajib sedih, lihat temanmu seperti itu karakternya. Bohong, goblok. Kalau Jokowi buat ada setitik kesalahan, dicecer sama nih orang. Di-framing. Jokowi, Prabowo, retak. Geng Solo, geng Sulut. Kau bersama Rocky Gerung taunya aku. Tiap hari kalian bahas tentang Jokowi yang sedang hancur. Jokowi menuju kehancuran. Jokowi menuju didepak oleh Prabowo. Itu terus yang akan bahas. Videomu sama. Berulang-ulang. Intinya apa? Intinya bagaimana menjatuhkan nama Jokowi. Nggak pernah Jokowi turun sedikit pun karena hujatan kalian. Nggak pernah. Ya. Jadi sia-sia dong yang kalian bangun selama ini. Kalian satu geng, paham saya itu. Satu geng kalian semua itu. Ya mohon maaf ya. Karena kalian satu geng, kalian nggak nggak selevel berhadapan dengan Pak Jokowi. Kalian tuh berhadapan dengan kami aja. YouTuber Nusantara. Kasian Pak Jokowi sebenarnya. Ini sebenarnya kami terlambat sebenarnya ya. YouTuber Nusantara tuh bersatu untuk menangkal setiap hoax-hoax yang ada. Terlambat sebenarnya guys. Karena mereka ini sudah kayak terstruktur. Ada yang media ini, ada yang lapangan, ada yang gini. Kayak terstruktur banget mereka semua ini sebenarnya. Walaupun kami kesannya terlambat, enggak lah. Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Kasian Pak Jokowi sebenarnya, asli. Dan dia bisa meringankan omongan Tifa ya, anggap aja itu guyonan lah. Karena kan terbukti omongan dia itu kan dijawab oleh Pak Jokowi, Pak Kasmuco nggak hilang, nggak semudah itu bangsat, nggak semudah itu. Kalau Pak Jokowi nggak buat video itu, framing kalian akan sejahat itu kan? Jokowi menghilangkan dosen pembimbingnya, bangsat memang, bangsat, tai. Pas ketika Pak Jokowi mengasih tahu bahwa nggak hilang kok beliau, masih ada kok beliau, tahu apa yang dibuat oleh RC Buino bangsat ini? Manuver baru Jokowi. Tai memang. Manuver. Aku aja guys ya. Berusaha jangan sampai channel aku ini memberitakan hoax. Aku berusaha banget itu. Walaupun sedikit-sedikit rawan ya. Makanya paling saya hanya main di thumbnail doang. Tapi ini orang itu kan, isi sama ininya kayak narasinya itu kayak menyemburkan kebohongan terus. Ya mohon maaf ya, kami tetap akan terus berusaha menangkal-nangkalnya, menampik-nampiknya, menghalaunya. Yes, kami akan berusaha terus. Karena cukuplah bagi Pak Jokowi 10 tahun. Ya, 10 tahun. Hanya karena dia membuat kebijakan yang benar, untuk menghancurkan, membubarkan FPI dan HTI, sampai sekarang dendam tersebut mengakar di tubuh mereka. Sebenarnya ini nggak akan hilang sampai orang tersebut akan meninggal. Nggak akan hilang. Makanya kita terus kawal guys. Perjuangan ini nggak mudah, karena kita nggak tahu sampai kapan selesainya. Ijazah saya mungkin nanti akan selesai, tapi serangan ke Jokowi nggak akan selesai. Kita akan terus berjuang mengawalnya. Pak Jokowi, semangat Pak D. Thank you guys. Bye-bye.